balik lagi di Dinamika Kampus episode 6. Aku Fristi sebagai host hari ini dan kita bakalan tanya-tanya kepada mahasiswa-mahasiswi gimana tanggapan dan respon mereka terhadap pembelajaran secara offline dan secara onsite. Yuk ikutin aku. Halo. Hai. Oke, lagi apa nih kakak-kakak? Sedang mengobrol saja. Oke, gimana kakak kabarnya hari ini? Sangat baik. Oh, sangat luar biasa. Nih Kak, jadi aku mau tanya-tanya, gimana sih pendapat kakak soal kita kan belajar secara online itu udah hampir 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Gimana nih pendapat kakak setelah seminggu ini yang sudah berjalan pembelajaran kita secara offline? Apa sih pendapat kakak? Gimana perasaan kakak? Coba, ini dari Kak siapa dulu nih? Dari Mariska. Oke, gimana tanggapan Kak Mariska? Kalau misalkan offline sama online tuh berbeda banget ya. Kalau misalkan kita kan offline tuh kita lebih fokus, terus juga kita bisa tahu teman-teman kita lebih kenal sama teman-teman kita, dosen-dosen kita juga. Betul. Kan. Jadi kalau misalkan secara offline juga belajar juga lebih enak gitu kan. Kalau misalkan online kan kita belajar, kita bisa santai banget kan. Bisa Iya, jadi lagi masak ataupun lagi tidur, lagi ngapain gitu kan. Tapi kan kalau offline kita tuh bener-bener fokus gitu kan. Karena kan udah di depan mata juga gitu Iya, kan, secara betul. offline juga. Jadi lebih seru online atau offline nih? Lebih seru offline dong. Offline, oke, Iya. siap. Nah, kalau menurut kakak gimana nih pendapat kakak? Kalau misalnya menurut saya, kalau offline sama online sama sih kurang lebihnya. Tadi yang seperti teman saya bilang, emang kalau misalnya offline tuh kita benar-benar fokus karena dosen kita ada di depan mata kita. Kadang kalau misalnya kita online, walaupun lewat laptop kayak gitu, kita bisa sambil masak atau kan emang kita on cam. Cuman kan ada kalau misalnya laptop kita bisa dosen Betul. nggak tahu kalau kita lagi main HP kayak gitu kan, lagi entah buka WhatsApp, entah IG-an, entah TikTok-an yang kayak gitu. Jadi emang benar-benar lebih fokus pembelajarannya, lebih masuk gitu sih. Jadi nggak sia-sia materinya nanti gitu. Oke, jadi lebih seru sebenarnya online ya, tapi Iya. lebih nangkep kalau sementara pembelajaran itu offline yang pasti. Iya, benar. Oke. Bisa lebih ketemu sama teman-teman juga, jadi ngobrol Oke, kayak gini siap. kan. Selang Oke. selang kuliah gitu. Oke, terima kasih kakak waktunya. Nah, tadi kita udah dengar alasan dari kakak-kakak gimana perasaan kuliah online dan offline. Dan sekarang kita mau tanya juga gimana sih perbedaan kuliah offline sama kuliah online. Yuk, ikutin aku. Hai semua. Wih, lagi pada ngumpul-ngumpul nih. Oke, maaf ganggu waktunya ya kakak-kakak, abang-abang. Jadi sekarang aku mau tanya nih, gimana sih tanggapan kakak-kakak sama abang-abang soal kuliah secara offline sama kuliah secara online? Apa bedanya gitu? Coba aku mau tanya dari siapa dulu nih yang wakilin? Oke. Oke. Bedanya sih kalau sekarang offline jadi lebih sibuk ya, mesti bangun pagi tanya, apalagi kalau rumahnya jauh kayak aku di Bekasi. Kalau sejamnya kelasnya jam 8, OTW-nya berarti kan jam Lebih cepat. 7-an ya, jam 6 harus bangun gitu. Apalagi rumahnya di Depok nih kayak dia. Oh, iya, jauh ya. 5, iya Kak, gitu. Kalau lu apa? Kalau yang offline sama sih, bangun harus pagi, terus harus siap-siap lebih awal lagi karena kan jaraknya juga harus dilihat juga jarak tempuhnya. Kalau online mungkin kendalanya jaringan sih biasanya. Kalau offline kan nggak bisa tuh alat jaringan, mic di mute gitu-gitu sih Kak. Udah gitu aja sih Kak. Jadi mau sekarang dari sekarang tuh mau nggak mau tuh harus aktif gitu Kak. Kalau online kan kita bisa sambil tiduran ya, kalau offline nggak bisa. Oke, berarti perbedaannya bisa bangun tidur, bisa kuliah secara malas-malasan sama nggak malas-malasan lah ya. Oke, terima kasih waktunya kakak-kakak, abang-abang. Nah, sekarang kita akan tanya tentang perbedaan yang paling menonjol sama harapan yang diinginkan dari setiap mahasiswa untuk kuliah onsite. Halo semua. Lagi pada sibuk baca-baca nih. Oke, Kak, sekarang aku mau minta waktunya bentar. Aku mau nanya-nanya nih, apa sih perbedaan yang paling menonjol dari kuliah online sama kuliah offline? Mungkin kakaknya bisa bantu jawab kali ya. Sorry, ini dengan kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Mardianti Tandiboro, saya dari Fakultas FEB. Perbedaan online sama offline itu, kalau online itu kita lebih cenderung ke kurang mengerti aja sih sama apa yang dipaparin sama dosen. Kalau onsite ini kita lebih fokus,
adanya sosialisasi sama teman-teman. Kalau online kan kecenderungan jaga jarak tuh ya sama teman-teman, jadi kurang sosialisasi aja gitu. Sama kita lebih nikmatin fasilitas yang ada di kampus. Oke, makasih. Nah, berarti kurang fokusnya ya kalau kuliah offline gitu. Nah, sekarang aku mau tanya, apa sih harapan kakak-kakak nih untuk kuliah onsite yang mungkin udah berjalan seminggu ini nih? Apa nih harapannya? Mungkin kakaknya boleh bantu jawab. Oke, kalau dari saya sendiri harapannya dari pihak dosen maupun mahasiswa juga saling sadar gitu tanggung jawabnya, kayak misalnya mahasiswanya menghargai dosennya, terus dosen sama mahasiswanya ini sama-sama datang tepat waktu juga, menghargai waktu. Dosennya juga sadar akan tanggung jawab memberikan materinya juga, dan mahasiswanya juga sadar menghargai dosennya tersebut yang memberikan materinya. Oke, terima kasih kakak-kakak waktunya. Selamat belajar lagi. Terima kasih. Nah, kita udah denger nih tadi beberapa tanggapan dari abang-abang sama kakak-kakak yang ada di sini. Gimana sih tanggapan mereka tentang kuliah offline dan online? Dan kita juga udah denger tadi ada harapan yang diinginkan dalam kuliah onsite kali ini. Sekarang kita mau tanya-tanya, gimana sih perasaan mahasiswa-mahasiswi di sini ketika berjumpa langsung sama para dosen, teman-teman, dan menikmati fasilitas UKI? Yuk! Hai semua! Oke, aku minta waktunya bentar dulu ya. Sekarang kan udah kuliah secara offline. Minggu ini berjalan secara offline. Sekarang aku mau nanya, gimana sih perasaan kakak-kakak sama abang-abang bisa ketemu langsung sama dosen, bisa ketemu langsung sama teman-teman? Gimana perasaan kakak-kakak juga menikmati fasilitas kampus sekarang? Gimana nih? Aku mau nanya mungkin dari kakaknya dulu nih. Perasaannya seneng ya Kak, karena mungkin kita lebih efektif juga buat belajar dan ketemu sama teman-teman semua. Lebih bisa bersosialisasi juga sama teman-teman semua secara langsung, mungkin nggak lewat HP atau lewat komputer gitu. Untuk fasilitasnya mungkin sekarang UKI lebih keren sih untuk fasilitasnya ya. Dan kita sangat menikmati semua fasilitasnya. Gitu sih Kak. Oke. Nah, kalau dari abang sendiri nih, gimana nih tanggapan abang? Mungkin dari semuanya bagus sih ya, enak ketemu dosen, ketemu teman-teman. Apalagi kan kemarin kan sempat offline tuh gara-gara COVID ya. Iya. Itu juga hybrid, itu kurang enak soalnya kadang juga ada miscommunication, kadang susah bergaul sama temen, nggak tatap muka ngobrol secara langsung. Terus kalau fasilitasnya banyak sih ya, bagus, bisa dinikmatin semua. Gitu aja. Oke, jadi intinya UKI jadi tambah keren ya sekarang. Oke, terima kasih kakak-kakak abang waktunya. Makasih. Nah, tadi kita udah dengerin gimana tanggapan dari teman-teman semua terhadap mereka ketemu langsung sama dosen-dosen, teman-teman, bahkan sama fasilitas kampus yang ada atau menggunakan fasilitas kampus yang ada. Sekarang kita akan tanya-tanya gimana perasaan setelah kurang lebih 3 tahun online dan sekarang merasakan kuliah secara offline. Oke, yuk. Hai Kak. Aku boleh tanya-tanya bentar ya? Maaf mengganggu waktunya. Jadi aku mau nanya nih Kak, gimana sih perasaan Kakak setelah kurang lebih 3 tahun kita melaksanakan pembelajaran secara online dan sekarang kita masuk pembelajaran secara offline? Nervous apa gimana sih Kak perasaannya? Kalau mau dibilang nervous sih, cuman ada bedanya. Kalau untuk pembelajaran online tuh kita bisa belajar sambil rebahan, tidur, bisa makan segala macam kan. Tapi kalau offline kita harus datang ke kampus tepat waktu, terus ya di kelas gitu kan, ketemu dosen secara langsung, tatap muka, jadi nervousnya tuh beda banget. Beda banget. Oke, makasih banyak Kak untuk waktunya. Terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Makasih Kak. Nah, tadi kita udah tanya-tanya ke kakak-kakak mahasiswa gimana rasanya ketemu langsung sama dosen-dosen dan teman-teman. Dan sekarang kita mau tanya nih, tanggung jawab dari kakak-kakak dan abang-abang sebagai mahasiswa dalam menghadapi kuliah secara offline. Yuk. Hai Kak. Hai. Maaf ganggu waktunya bentar ya. Oke, aku ikut duduk mungkin kali ya. Boleh. Aku mau nanya nih sama kakak-kakak. Mungkin apa sih yang menjadi tanggung jawab besar dari kakak sama abang ketika menghadapi
kuliah secara offline? Karena kan kita udah kurang lebih 3 tahun menghadapi pembelajaran secara online dan sekarang offline. Apa tuh? Mungkin dari abangnya dulu. Oh ya, kalau dari aku tuh sebagai mahasiswa juga yang dimulai dengan kuliah online ya masanya itu, dan sekarang harus offline ke kampus, kayaknya tanggung jawab besar itu harus memperhatikan penampilan. Soalnya kita harus sopan ke kampus begitu. Oke. Mungkin dari kakaknya, tanggapan dari kakaknya? Mungkin lebih disiplin waktu kali ya. Selama online kan kita bisa seenaknya, mungkin abis bangun tidur langsung di depan laptop. Kalau sekarang harus bangun pagi, mandi gitu kan, harus siap-siap. Sama ya itu kan sih paling, sama yang ngerjain tugas kali ya. Oke, jadi masalah waktu dan penampilan ya. Oke, terima kasih kakak abang untuk waktunya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan statement dan tanggapan dari teman-teman mahasiswa, dan sekarang kita akan mendengarkan arahan dan penguatan dari Ibu Desi selaku Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Kristen Indonesia. Shalom, nama saya Desi Natalia Sowat. Saya Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Kristen Indonesia. Saya ingin mengajak teman-teman untuk mempersiapkan diri dan juga hatinya mengikuti perkuliahan tatap muka. Perkuliahan tatap muka akan segera berlangsung. Teman-teman diharapkan benar-benar mempersiapkan diri, baik secara mental, secara spiritual, dan juga secara fisik. Karena kami akan kembali lagi mengadakan banyak sekali kegiatan, baik non-akademik maupun akademik, yang pastinya akan memacu adrenalin, sehingga teman-teman pun dituntut untuk bisa benar-benar siap. Apa saja prestasi yang akan kita raih atau menjadi satu tuntutan bagi kita mahasiswa Universitas Kristen Indonesia? Ada 3 bidang. Yang pertama adalah bidang minat dan bakat, dan juga bidang penalaran dan keilmuan, juga pengabdian kepada masyarakat. So teman-teman, untuk bimbingan atau pembinaan atau pelatihan, teman-teman bisa langsung saja bertanya kepada wakil dekan ataupun pembina kemahasiswaan yang ada di tingkat fakultas, atau bisa bergabung langsung di Biro Kemahasiswaan dan Alumni, maka kami akan mengarahkan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang teman-teman bisa ikuti. Tentunya untuk meraih prestasi bersama bagi UKI Unggul. Tuhan Yesus memberkati. Semoga dalam menapaki perkuliahan secara offline pada tahun 2023 ini, kita tetap memiliki semangat dan tanggung jawab sebagai mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, dan memiliki nilai-nilai Universitas Kristen Indonesia, yaitu rendah hati, berbagi dan peduli, profesional, disiplin, bertanggung jawab, dan berintegritas. Terima kasih, Shalom, Viva UKI!